Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Nuryanti Taufik, STMSI, selaku dosen kuliah perpajakan. Alin Asinul Gemor akan berjalannya acara kali ini yang akan menjelaskan sedikit contoh kasus tentang PPN dan PPNBM. Adapun dari contoh ini untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki contoh kasus yang pertama. Contoh kasus pertama, harga dan 100 juta rupiah, PPN 10% dan PPNBM 20%. Uang muka diterima tanggal 10 Agustus 2009, 200 juta. Dan akan diserahkan besar 3 juta. Jawablah pertanyaan PPN dan PPN harus dipungut pada saat diterima terutama 30 dikali 200 juta sama dengan 14 juta. PPN 2 Agustus 9. PPNB tang 20/10 dikali 200 sama dengan SPT PPBM bulan Agustus 2009 pada saat penyerahan kendaraan tanggal 20 September 2009. B. PPN yang terutang 10/130 dikali 300 juta sama dengan 21 juta dan harus dilaporkan pada SPT masa PPN bulan September 2009. PPBM yang terutang 20/130 dikali 300 juta sama dengan 45 juta dan harus dilaporkan pada SPT masa PPBM bulan Agustus 2009. C. Dealer Kiki membeli sasis kendaraan bermotor nomor rangka dari main dealer Rizky seharga 150 juta dengan potongan sebesar 1.500.000 termasuk PN. Dealer Kiki menyuruh karoseri menginjak sasis tersebut di kendaraan bermotor angkutan orang dengan pos 15 juta dan PPN 1 juta. Dealer Kiki kemudian menjual kendaraan rakitan tersebut kepada pembeli dengan harga 200 PPN dan PPN. PPNBM dengan minta hitung PPN dan PPBM dari transaksi tersebut di atas. Apakah bayar? Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Reri. Baik, materi selanjutnya tentang perhitungan dan pelaporan PPN oleh dealer Kiki. Seharga 150 juta, potongan pembelian 1.500.000. Harga beli sasis termasuk PPN 135 juta, DPP PPN atas pembelian sasis 100/10 kali 135 juta hasilnya 121.500.000. PPN atas pembelian sasis 10% dikali 121.500 hasilnya 12.150.000. Biaya termasuk karoseri atau tidak termasuk PPN 15 juta. PPN biaya karoseri 10% dikali 15 juta hasilnya 1.500.000. Pengeluaran off the road. Harga jual termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. Hasilnya 200 juta. DPP, PPN, dan PPNBM 100/110 kali 200 juta hasilnya 152 juta.
PPN terhutang 10% dikali 152 juta, hasilnya 15.200.000. PPNBM terhutang 20% kali 152 juta, hasilnya 30.400.000. Perhitungan PPN dan PPNBM atas transaksi tersebut. PPN keluaran 10% dikali 152 juta, hasilnya 15.200.000. Pajak masukan, pembelian sasis 12.150, jasa karoseri 1.500.000. Jumlah pajak masukan 13.650.000. PPN yang harus disetorkan 1.550.000. Next. Jadi PPNBM yang harus disetorkan 220% dikali 152 juta, hasilnya 30.400.000. Sekian materi yang disampaikan, selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan contoh kasus kedua. Haryono, seorang pengusaha kena pajak, membeli barang kena pajak seharga 600 juta rupiah. Kemudian barang tersebut dijual ke dalam negeri seharga 300 juta rupiah dan diekspor sebesar 900 juta rupiah. Persediaan awal dan akhir dianggap tidak ada. Next. Masukan yaitu dengan cara 10% dikali 600 juta rupiah dan mendapatkan hasil 60 juta rupiah. Kemudian, kita harus mencari pajak pengeluaran atas penjualan di dalam negeri dengan cara 10% dikali 300 juta rupiah, mendapatkan hasil 30 juta rupiah. Kemudian, atas ekspor yaitu 0% dikali 900 juta rupiah, mendapatkan hasil 0 rupiah. Jadi, jumlah pajak keluaran yaitu 30 juta rupiah. Kemudian, kita mencari apakah PPN lebih bayar atau kurang bayar. Karena PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran, maka hasilnya yaitu PPN lebih bayar seharga 30 juta. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya silakan kepada rekan saya. Baik, contoh kasus yang ketiga. PT Cheer Up mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor senilai 300 juta. Atas impor tersebut dikenal PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30%. DPP atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut senilai 300 juta, yang mana tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dikenakan atas impor BKP tersebut. Hitunglah berapa jumlah yang harus dibayarkan PT Cheer Up atas impor BKP yang tergolong mewah di atas. Selanjutnya akan saya. Baik, untuk perhitungan dari kasus ketiga akan dijelaskan oleh saya. Diketahui bahwa nilai impor BKP tersebut ditetapkan sebagai DPP yakni senilai 300 juta. PPN 10% dikali 300 juta yaitu 30. PPNBM 30% dikali 300 juta mendapatkan hasil 90 juta. Nilai impor BKP total ditambah hasil PPN yaitu 30 juta, lalu ditambahkan hasil PPNBM yaitu 90 juta, mendapatkan hasil 420 juta. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, maka PT Cheer Up harus membayar impor BKP senilai 420 juta. Sekian. Jadi untuk kesimpulannya, PPN merupakan pajak yang dikenakan pada pertambahan nilai suatu barang, sedangkan PPNBM merupakan pajak tambahan khusus barang bagi yang bersifat mewah. Pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM lebih menunjukkan identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak. Mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul
barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami jelaskan tentang contoh kasus tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.